Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 46 sampai 56. Akan saya bacakan untuk saudara-saudara. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini menceritakan 3 kisah yang berbeda. Namun jika kita boleh tarik satu kesimpulan yang sama, maka kita dapat melihat bahwa betapa menjengkelkan sekaligus arogannya para murid Yesus pada bacaan kita pada hari ini. Di ayat 46 sampai 48 menceritakan tentang pertengkaran para murid Yesus. Bertengkar tentang apa? Mereka benar-benar bertengkar tentang mengenai siapa yang di antara mereka yang paling hebat, yang karena paling hebat ini merasa jadi paling layak untuk menjadi pendamping Yesus. Di dalam ayat 49 ayat 50 menceritakan juga tentang bagaimana sombongnya, bagaimana eksklusifnya para murid Yesus. Mereka dengan bangga dan melapor bahwa ada orang lain yang mengusir setan demi nama Tuhan. Namun mereka mencegah orang tersebut karena bukan dari golongan mereka ataupun pengikut Yesus pada saat itu. Hal ini justru malah bertentangan dengan ajaran Yesus tentang kerendahan hatian dan tentang kesediaan untuk mengasihi dan menerima siapa saja. Di ayat 51 sampai 56 lebih menyeramkan sepertinya Bapak Ibu. Hanya karena tersinggung karena mereka ditolak untuk singgah di sebuah desa orang-orang Samaria, Yohanes dan Yakobus mengusulkan bahwa Tuhan, bagaimana saja kalau kita membumi hanguskan seluruh desa ini. Bisa dikatakan, wah gila ya, betapa anarkisnya para murid pada saat itu. Atau jangan-jangan sama dengan kita ketika ada orang yang bertindak tidak sesuai dengan kita, dengan kehendakan kita, kita justru langsung mengutuk, dasar kau, langsung mencibir, langsung menghina orang tersebut dan bahkan mengejeknya di balik orang tersebut. Seringkali kita tidak sabar terhadap hal-hal yang tidak sesuai atau memuaskan hati kita. Sebagai atasan mungkin ya, kita merasa mudah jengkel ataupun main pecat aja kalau misalnya ada karyawan yang kayaknya gak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin juga ada dari kita yang bekerja sebagai karyawan namun merasa tempat sekarang tuh kayaknya gak enak deh, gak confident deh, aku merasa insecure. Sedikit saja ada ketidaknyamanan, pindah kerja. Sedikit saja langsung ada friksi dengan atasannya, langsung nggak nyaman, pindah kerja. Bahkan tidak jarang mungkin ada di antara kita ada anggota gereja juga yang mungkin menjadi pengembara dari satu gereja ke gereja yang lainnya. Karena apa? Karena kekecewaan, karena tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan seleranya. Pertanyaannya ya, kalau menjadi Yesus, mengapa Yesus tidak segera mengusir dan memecat saja para murid yang mengecewakan itu? Kita dapat melihat bahwa karena ia tahu bahwa cara begitu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan pernah kita menjumpai orang yang benar-benar 100% memuaskan keinginan kita.
Tempat kerja yang sepenuhnya menyenangkan 100% juga tidak ada. Pasti ada gesekan-gesekan, pasti ada perasaan untuk tidak enakan di dalam tempat bekerja. Begitu pula di dalam gereja yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi selera kita masing-masing ataupun tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak kita ataupun kebutuhan kita. Cara terbaik untuk mengatasi ketidakpuasan adalah dengan kesabaran menurut almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Bila kita berhasil sabar terhadap kekurangan orang lain, diikuti oleh kesediaan menerima mereka seperti apa adanya, itu adalah kemenangan kita yang luar biasa. Dalam hal pelayanan bisa jadi hal yang serupa. Ketika ada orang-orang yang secara kinerja dalam pelayanan tidak mengerjakan sesuai dengan ekspektasi kita, apa respon kita? Apa tindakan kita? Apakah kita akan mengkritik habis-habisan? Aduh, gitu aja nggak benar. Aduh, udah dibilangin kok nggak ingat-ingat, nggak benar-benar. Apakah kita justru malah marah-marah? Atau justru kita sebaliknya, kita memaklumi kesalahan tersebut dan bersama-sama dengan orang tersebut untuk belajar tentang bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Belajar agar supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Jadi membangun orang tersebut dengan penuh keramah tamahan. Jangan sampai gereja yang katanya merupakan kumpulan orang yang penuh kasih dan damai sejahtera, namun justru di dalamnya memunculkan sakit hati dan kepahitan di dalam hidup bersama sebagai komunitas kita, di dalam pelayanan, di dalam kepengurusan, bahkan di dalam kehidupan kita bergereja. Tuhan menyertai kita semua. Amin.